Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang kita muliakan dan hormati Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman, Bapak Ketua beserta dengan seluruh jajaran kepengurusan beliau, yang kita muliakan dan hormati Al-Ustaz sebagai pemimpin jamaah yang mengimami solat isya, tarawih dan witir kita nantinya secara berjamaah. Seterusnya yang kita muliakan dan hormati niniak mama urek tunggang pucuak nan bulik di nagari, dahan rampak daun nan rimbun jo pusako, putiak labek buah nan masak makanan anak kemanakan, nan jauh tampaknya ari nan dakek jolong basuo, ayam putih tabangnya siang urek tuo dalam galanggang, kapai tampek batanyo kapulang tampek babarito. Hormat kami kepada alim ulama jo cadiak pandai, nan suluahnya tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, nan duduaknya baca min kitab tagaknya rundiang jo pitua, ayah suci tapian janih, tahunan halal jonan haram sarato sah jonan bata, tampek batanya orang banyak. Kita muliakan dan hormati ibu-ibu bundokan duang limpapeh rumah nan gadang, sumara anjuang paranginan kaunduang-unduang ka Madinah kapayong panji kasarugo, ambam puri aduang bunian orang nan duduk jo sukatan, panyayang ka fakir miskin pa ibu kanak dagang, pandai basilah dinan sampi pandai batenggang dinan tidak. Dek hebat ibu-ibu batenggang, satitiak santan dikuali, masak kalio sikwa kabau, harum setahun perjalanan. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya, di situ api mengkuidui, sagantang barih di tanah kanyanglah orang sakota padangnya. Kok tak cubo di lamak nasi, 3 tahun tak indah lapa, kok tak raso di manih air, ampe musim takana jo lamaknya. Kemudian yang kita cintai anak laki-laki kita, paripaga di dalam kampung Pamaga Koto Jonagari, pembangki patang tarandam papuih malu di Kaniang Panjawik Kato Tengah Medan. Kita sayangi anak perempuan kita, bungo satangkai di halaman pamenan ayah jubundonyo, ubek jariah palarai damam si dingin tanpa di kapalo, mulonyo asam kandih kami ladangkan ke pengganti baladang lado, mulonyo anak gadih kita gadangkan kampang ganti mandeh kok tuo. Umumnya kepada seluruh ayah bunda bapak ibu, hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah tarwih, insyaallah yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bapak ibu, kita kembali bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah beliau berikan kepada kita bersama, sehingganya kita masih bisa hidup di bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan itu kita kenal dengan bulan suci Ramadan. Tidak sampai di situ saja Bapak dan Ibu, malam ini Allah berikan kita nikmat yang sangat luar biasa besar pula, yaitu nikmat bisa bertemu di dalam majlis ilmu. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathul kafarat," ada 3 yang akan mengampuni dosamu. Yang pertama, naqlul aqdam ilal jamaah. Bapak ibu, orang dewasa maupun anak muda yang hadir ke dalam suatu pengajian agama,
maka selama pengajian itu berlangsung, sepanjang dan sebanyak itulah dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya hadis ko Bapak dan Ibu, Nabi dak menarangan ba'a cara menengah ceramah nan membuat dosa diampuni di Allah. Dak dijalihan secara spesifik. Karena menengah ceramah ku banyak versinya Bapak Ibu. Adonan menengah ceramah sambiang lalu, adonan menengah ceramah sambiang mota, adonan menengah ceramah sambiang basanda, adonan menengah ceramah sambiang magua-gua, berbagai macam bentuknya. Dan Bapak Ibu lakukan tu ndak salah doh, silakan lakukan, asalkan ndak keluar dari masjid, maka sepanjang itulah dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nang kedua nan membuat dosa kita diampuni Allah kecik Nabi, misbahul wudu, orang yang menjaga wuduknya. Maka ambo yakin dan percaya Bapak Ibu, kita nan berada di Masjid Agung malam kini, insya-Allah wuduknya masih terjaga dan tidak batal. Maka bagi kita nan ada rasa-rasanya ke batal wuduknya, segeralah berwuduk kembali. Maka selama wuduk itu tidak batal, kita suci, sebanyak dan sepanjang itulah dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ketika ambo sampaikan iko Bapak Ibu, ada ibu-ibu nan protes kamu, Ustaz, kalau seandainya kami batal wuduk bau dua balik, batal wuduk bau dua balik, artinya kami menambah pitih keluar Ustaz. Lalu ambo bertanya ke ibu tu, Pak, apalah hubungannya pitih keluar je bau dua? Memang ibu membali ya? Iya. Kecik ibu tu ndak Ustaz, tapi nan kami bali tu badak. Arago badak kami ratusan ribu Ustaz. Kalau kau badak panjang, saya menambah pitih keluar, menyusah napak je pada akhirnya. Maka ambo angge saran ke ibu tu, Bu, mulai besok ndak usah ibu pakai badak mahal pakai sempipa nomor rampik kecikmu. Lai tahu ibu badak pipa nomor rampik. Murah haragonya, babadak ibu bau dua balik, insya-Allah Bu, pitih keluar ndak kau tambah banyak. Nang ketiga, istidalu solah ba'da solah. Orang nan diampuni dosanya di Allah kecik Nabi, orang nan menunggu solat berjamaah setelah melakukan solat jamaah sebelumnya. Jadi bagi bapak di ibu nan rasu-rasunya ndak ada halangan Bapak Ibu, malam kini selesai witir beko jan adonan pulang. Lalu sini Masjid Agung go Pak. Batu itu waktu nan paling panjang untuk menunggu solat berikutnya, solat subuh berjamaah. Tapi kalau rasanya ndak bisa Pak, di mana bisa besok? Asar ke maghrib, zuhur ke asar dan lain sebagainya. Maka orang-orang nan mampu menunggu waktu solat setelah melaksanakan solat sebelumnya di masjid, dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah selamanya. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga senantiasa disampaikan buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama sekali Bapak Ibu, ambo mengucapkan terima kasih kepada Bapak pengurus masjid dan kepada seluruh jemaah Masjid Agung yang telah memberikan undangan sehingga malam ini kita bisa bertemu dan bersilaturahim. Man ahabba ayubsata lahu fi rizqihi, siapa yang ingin lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, panjang umurnya, fal yusir rahimahu, maka rajin-rajinlah bersilaturahim. Maka ambo ndak bisa membalih dengan pitih kebaikan Bapak dan Ibu, hanya doa terbaik semoga yang telah diberikan kepada para ustaz yang diundang kemari mudah-mudahan dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita malam kini Bapak dan Ibu terkhusus untuk anak-anak kita nan mencatat, judulnya menerapkan syukur, sabar dan ikhlas di dalam kehidupan. Sebelum tanggal 4 balik Februari tahun 2024 nang kapatang Bapak Ibu, ambo membaca berita di Info Sumbar. Beritanya Bapak dan Ibu berbunyi bahwasanya Rumah Sakit HB Sainin Padang melakukan renovasi ruangan VVIP untuk menunggu hari dan waktu setelah pencoblosan tanggal 14 Februari.
Membaca berita ku ambo yo agak lama tamanuang pak. Apa lo buangannya rumah sakit Abesa Inin jo pemilu sampai balik Februari. Rasul-rasulnya ndak ada hubungannya pak. Tapi kilonya Bapak Ibu, selesai sampai balik Februari, alhamdulillah alun di Kota Padang ambo caliak, tapi di TV banyak ambo caliak Bapak dan Ibu. Bagi calon-calon pemimpin, calon-calon wakil rakyat nan belum diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak nan dak elok pangananyo lai. Yang salamu ko kepalonyo lurus Bapak Ibu, kinilah pencong. Nan salamu ko utaknya batu Bapak Ibu, kini lagak menyeleweng seketik. Artinya apa? Rupanya ampe balik Februari ada seketik banyaknya hubungan dengan rumah sakit Abesa Inin Padang. Apa maknanya Bapak dan Ibu jemaah? Bakok bisa ikut terjadi karena kita ndak punya tiga hal ko. Apa tu? Ketika kita mendapatkan amanah, diberikan nikmat oleh Allah, maka kita mesti bersyukur atas ketetapan Allah itu. Dan ada masanya Bapak Ibu nan kita inginkan tu ndak salamunyo akan diberikan Allah. Hidup ko ndak salamunyo jalannya lurus pak. Ada babelok, ada lubang-lubang. Ndak semudah itu hidup ini besti kecil orang kini. Pak tu pak, kalau ada masanya kerikil-kerikil tu akan datang kepada awak. Maka apa nan harus hadir di situ pak? Kesabaran kepada Allah. Lalu ada masanya Bapak Ibu, kita mesti menghilangkan malupuan sadona lawa agiah ke orang lain. Bagi Bapak Ibu nan manang pemilihan, apa nan Bapak agihan, Ibu agihan tu namanya hadiah. Tapi seandainya amanah tu ndak dapat, kita lah banyak magiah ke orang, maka nan kita anggihan tu namanya sedekah. Apa nalawa anggian ke orang lain dengan ikhlas, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, bakok banyak orang nan sakit, nama sakitnya insomnia, tak bisa lalok malam. Inyo curhat kamu ustaz, ambo tak bisa lalok malam. Lalu ambo tanya, apa nan membuat ibu tak bisa lalok malam? Apakah ruangan ibu angin, kurang dingin, kurang sejuk? Ndak ustaz, AC ambo gadang. Apakah spring bed ibu nak tabah? Spring bed ambo tabah ustaz. Apakah suami ibu nak gagah? Suami ambo gagah ustaz. Tapi anan membuat ibu nak bisa lalok. Maka jawabannya Bapak Ibu, tetangga ambo lah membali auto baru ustaz. Ambo alun je lain. Iko rupanya yang membuat nak bisa lalok pak. Apa nan dak ada dalam diri? Syukur. Ada orang nan galau Bapak Ibu, menganggap Allah ndak adil. Mengapa ujian kamu taruh menarui? Bakok mode ko banai duit ambo. Membuatnya sakit sepanjang hari Bapak dan Ibu jemaah. Kenapa itu terjadi? Karena kurangnya kesabaran di dalam hidup. Maka syukur, sabar, ikhlas, iko merupakan tiga tungku sajarangan, tiga tali sapilin, nandak bisa hilang di dalam hidup dan kehidupan awak. Cie senda ado Bapak Ibu, ndak kebahagia awak. Jadi nanti go mesti ado pak. Kini kita anggih contoh cie-cie. Orang nan pandai bersyukur Bapak Ibu. Sia namanya salah seorang perawi hadis yang banyak. Beliau dicintai Nabi Muhammad dan dijadikan satu di antara banyak contoh manusia yang pandai bersyukur. Namanya Abu Kilabah. Nama aslinya Bapak dan Ibu jamaah, Abdullah bin Zaid Al-Jamiri. Beliau lahir di Basrah, meninggal di negeri Syam tahun 104 Hijriah. Ba'a hebatnya beliau bersyukur Bapak dan Ibu. Suatu ketika Abdullah bin Muhammad sahabat Nabi Bapak Ibu berjalan di negeri Mesir. Maka dari kejauhan nampaklah pondok nan tak layak untuk dihuni Bapak dan Ibu. Dari kejauhan nampak. Lalu apa yang dilakukan Abdullah bin Muhammad? Beliau melangkah menuju hadir ke tempat gubuk derita itu. Rupanya di dalam gubuk tu Bapak Ibu ada seorang tua nan hidupnya tidak sama dan sangat jauh berbeda dari orang lain.
Apa bedanya Bapak Ibu? Orang nanado dalam gubuk tu kakinya puntung, inyo dak bakaki. Tangannya keduanya ndak ada Bapak Ibu. Matanya buta. Seluruh hidupnya bapak dan ibu, jasad badannya tu dah ada dan sehat Bapak Ibu. Kecuali cieknya, apa tu? Lidahnya. Lalu apa nan luar biasa dari Abu Kilabah ko didengar di Abdullah bin Muhammad Bapak dan Ibu? Mulutnya selalu mengucapkan syukur kepada Allah. Ya Allah, Ambo menjadi satu di antara manusia yang sangat beruntung Engkau ciptakan. Kenapa? Karena aku Engkau berikan lidah yang sangat luar biasa baiknya, bisa selalu bersyukur dan bertasbih kepadamu. Mandanga ucapan itu berulang Bapak dan Ibu jemaah, maka Abdullah bin Muhammad bertanya ke Abu Kilabah, apa yang engkau syukuri Abu Kilabah? Bukankah hidupmu lebih menderita dari orang lain? Aku tidak menderita, aku bahagia. Karena kebahagiaanku bukanlah masalah harta, tapi kebahagiaanku adalah masalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bersyukur dibanding orang lain karena banyak orang yang kakinya sehat, tangannya lengkap, telinganya pendengarannya baik, matanya bisa melihat kemanapun, tapi sayang mulutnya tidak bisa bertasbih kepada Allah, sedangkan aku dituntun selalu untuk bertasbih kepadanya. Ikonan buat wak beruntuang Bapak Ibu, ikonan membuat hebatnya Abu Kilabah. Kenapa? Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani fil lisan, ringan dibaca lidah. Saqilatani fil mizan, berat nanti timbangnya di akhirat. Kalimat itu adalah subhanallah walhamdulillah. Ikonan ado di diri Abu Kilabah Bapak dan Ibu jemaah. Lalu ketika wak caliak ke diri wak pak, apa nan kurang kira-kira? Apakah kurangnya sama je kurangnya Abu Kilabah atau ndak? Awak punya kaki lengkap, tangan lengkap, mata tarang, telinga nyariang Bapak Ibu. Apa pun yang dikecekan orang tahu wak, ya kan? Tapi manga awak ndak bersyukur je pak. Di mana letak awak kira-kira bersyukur? Padahal orang nan bersyukur nikmatnya pasti ditambah Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kini Bapak Ibu alun jo bisa bersyukur lah, maka Nabi majan caranya. Ba kecek Nabi, unzur ila man huwa asfala minkum. Rajin-rajinlah melihat ke bawah. Wala tanzur ila man huwa fauqakum. Jangan sering engkau melihat ke atas. Maka kalau ingin Bapak bahagia dengan apa yang sudah ditakdirkan Allah hari ini, maka pandailah bersyukur atas ketentuan Allah. Apa yang kita jalani, kita dapatkan hari ini, itulah takdir terbaik dari Allah untuk kita. Satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kita melihat siapa pula contoh terbaik masalah kesabaran. Tak lain dan tak bukan seorang Nabi yang bernama Ayub alaihissalam. Nabi Ayub tu siapa? Nabi Ayub tu anak daripada Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak tu siapa? Anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya Nabi Ayub ko pak, di samping seorang Nabi, beliau juga anak dan cucu pula dari seorang Nabi. Tapi ingat pak, meskipun inyo anak Nabi, beliau cucu dari Nabi Ibrahim pula, tapi beliau memiliki ujian yang sangat luar biasa berat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak di situ saja pak. Beliau punya isteri namanya Rahmah pak. Rahmah tu siapa? Cucu dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tu siapa? Anak daripada Nabi Yakub alaihissalam. Awak Nabi, anak dari Nabi, cucu dari Nabi, isteri cucu Nabi lo pak. Tapi ujian akan tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai awak menolak ujian pak. Nabi sen diuji apa boleh ah? Apa boleh awak pak? Kita caliak pak seketik. Habis waktunya Ustaz. Ada. Bu kota lama ambo batu saya bu sekali ni bu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Nabi Ayub alaihissalam Bapak dan Ibu, beliau sebelumnya memiliki kekayaan luar biasa pak. Lama memiliki kekayaan tu 20 tahun pak. Dari umur 30 sampai umur 50 tahun. Tidak saja harta banyak Bapak Ibu, tapi anak pun banyak.
Beliau diberikan anak orang Bapak Ibu, 12 orang laki-laki sadonyo, patuh dan elok sadonyo Bapak Ibu. Dan beliau juga memiliki badan, wajah yang cukup rupawan dan ganteng luar biasa. Dan istri pun cantik luar biasa. Lalu sianan cemburu dengan semua itu Bapak Ibu. Dari dulu sampai kini nan pencemburu itu pasti setan namanya Pak. Jadi kalau ada orang yang cemburu dengan kehebatan orang lain, itu setan tu Pak. Setan cemburu Bapak Ibu tak menerimanya. Nabi Ibrahim ko kayo, anaknya banyak, istrinya cantik, tapi inyo soleh Pak, inyo taat kepada Allah. Inyo tak pernah sombong Bapak dan Ibu. Bersedekah setiap waktu, taat beribadah kepada Allah. Segala macam cara dilakukan setan tak berhasil Pak. Akhirnya walai, setan meminta ke Allah secara langsung. Kecik setan ke Allah, ya Allah, patutlah si Ayub tu nyo soleh, inyo memiliki tubuh yang sehat, memiliki wajah yang gagah, tentunya ia taat kepadamu ya Allah. Tu kecik Allah ke setan, Tuhan ni waang setan. Setannya laki-laki Pak. Apa maumu setan, kecik Allah? Ambon niyo engkau berikan penyakit kepada Ayub. Singkat cerita Bapak dan Ibu jamaah, dikabulkan di Allah doa tu. Akhirnya apa? Setan sih berdoa dikabul je di Allah Pak. Apa boleh awak? Hikmahnya kok Pak? Apa nanti terjadi Pak? Seketika wajah yang gagah, tubuh yang sehat itu diberikan penyakit kulit yang bernanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, sadonyo bananah dan berbau busuk sangat luar biasa. Lalu apa yang terjadi ke Nabi Ayub Pak? Inyo tak berubah seketik pun do Pak. Inyo tetap soleh, meskipun orang menjauhinya, inyo tetap soleh Pak. Lalu Bapak dan Ibu, setan semakin keterlaluan. Inyo minta lo ke Allah wali. Ya Allah, tentu yo si Ayub tu inyo soleh je lah. Meskipun badannya sakit, anaknya masih banyak untuk merawatnya. 2 balih anaknya mah. Tentu yo nyo soleh saya. Apa maumu wahai setan kecil Allah? Ambon yo anak Ayub tu mati sado. Dikabulan oleh Allah Bapak Ibu. 2 balih anak Nabi Ayub dalam seketika mati bersamaan Pak. Ketika makan runtuh rumah Nabi Ayub tu Bapak Ibu, anaknya terimpuk di runtuhan rumah, mati kedua belah orang tu. Tapi apa yang terjadi? Singkat cerita, Nabi Ayub tetap soleh Bu. Lalu setan minta lo kali yang terakhir ke Allah, ya Allah tentu ya solehnya, haratonya masih ada mah. Taranak kambiangnya dak tanggung banyak, taranak untonya dak tanggung banyak, apa yang ditanamnya tumbuh sadonya, tentu ya soleh. Tuwa alai setan kecil Allah, ambon niu hartanya engkau ambil semuanya ya Allah. Singkat cerita Pak, arato tu habis, anak mati, badan berpenyakit Pak. Lalu apa? Awak tausia di kampung menyendiri berdua senju bini Pak. Tapi sekalipun Nabi Ayub tak pernah berkeluh kesah. Ingat Bapak Ibu, apa yang terjadi? Baralamo Nabi Ayub tu menyendiri sakit berdua senju bini Bapak Ibu. Dalam sejarah diceritakan 18 tahun lamanya Pak. Ku awak 5 hari di rumah sakit berupa lama nangis panjang saya. 5 hari baru damam Pak pasal lemu. Awak lah mengecek Allah tak sayang ke awak. Baku awak senan sakit. Nabi Ayub 8 balai tahun Pak sabar saya. Baru di 8 balai tahun tu Pak, lalamu menderita, istri Nabi Ayub mengecek ke suaminya. Wahai suamiku, rasa-rasanya ujian kita sudah terlalu lama suamiku. Mintalah ke Allah penyembuhan. Lalu bertanya Nabi Ayub ke istrinya Pak, beralamu ambo sakit, beralamu awak menderita. Lebih kurang 18 tahun lamanya suamiku. Lalu aku bertanya kepadamu istriku, berapa tahun kita diberikan nikmat oleh Allah? Maka istrinya menjawab, 20 tahun suamiku. Artinya apa? Kesedihan, kesakitan, penderitaan awak masih jauh lebih rendah daripada nikmat yang diberikan Allah. Sakit baru 18 tahun, sanang 20 tahun lamanya. Ambo malu minta sehat ke Allah. Tak taluk dia ambo tu. Bayang dapat tu. Awak lainan model itu Pak. Ujian awak dah ada lo nan sebalik tu dah Pak. Paling yang pitih dah ada di kantong kini. Itu saja tu Pak.
Mesti ada pek lo cuma yakin saja Pak. Baru 20 tahun Pak, lah imbang antara sanang jo sakit, baru Nabi Ibrahim minta sanang ke Allah. Dijawab Allah dalam surat Sad ayat 42 Bapak Ibu. Maka di situ dianggihan sumur oleh Allah, air dalam sumur, dan mandilah Nabi Ayub di dalam sumur itu. Maka penyakit yang selama ini diderita sembuh total Pak. Berapa tahun beliau sabar Pak? 20 tahun, imbang jo nikmat yang diberikan Allah. Apa maknanya untuk kita bersama Bapak Ibu? Jalan kesusahan, kesedihan itu pasti ada Pak. Karena wujud cinta Allah itu dua. Satu nikmat nan banyak, nang kedua ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita tidak bisa hilang dari nan dua pada. Terakhir Bapak dan Ibu, kita mesti ikhlas dalam hidup. Al-amalu sholih makana khalian anir riya. Amal soleh itu apa? Sesuatu yang terlepas daripada keinginan dipuji manusia. Itu nan ikhlas tu Pak. Itu nan amal soleh tu. Tujuannya hanya Allah Pak. Kalau ada je campur tangan lain itu belum dikatakan amal soleh. Kita contoh menantu Nabi, nama beliau Ali bin Abi Talib. Ambo pasingkek Bapak Ibu untuk 5 minit terakhir. Ba Ali ko Bapak dan Ibu, beliau salah satu menantu Nabi yang susah hidupnya Pak. Istrinya Fatimah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Suatu ketika Ali pulang menemui istrinya lalu bertanya, adakah makanan yang akan kita makan hari ini istriku? Tak ada do suamiku. Tak ada do bang. Sadonya lebih. Adakah uang yang masih tersisa uangmu? Ada 6 dirham. Minta lambu pitih tu ke Cik Ali, biar ambo pergi ke pasar membeli makanan. Dianggian pitih berjalan ke pasar Pak. Rupanya di tengah jalan bertemu je orang gaib Pak. Orang gaib ko berhutang. Hutangnya 6 dirham dan wajib dibayar saat itu je. Lalu bertanya ulahnya ke Ali, wahai pemuda, adakah orang yang bisa menolongku saat ini untuk melunasi hutangku 6 dirham? Menjawab Ali Pak. Dengan ikhlasnya Ali menjawab, ambolah orangnya Pak. Nya tak berpitih dah Pak, tapi luar biasanya Pak. Ko Pak ambil pitih 6 dirham ko bayar hutang apa? Tak takana dia bini ke berang di rumah dah Pak. Tapi apa yang terjadi? Pai pulang Bapak dan Ibu, rupanya Fatimah ku memang luar biasa. Ketika mendangan dan dikecek dek suaminya, inyo bangga ke suaminya. Lai Fatimah kini mode itu kira-kira dek Pak. Pitihnya dia ambil Pak. Kamu beli sambal dah ada dibawa pulang Pak. Ambo yakin kalau itu terjadi kini, itulah berserak baju Pak di laman. Tapi insyaAllah ibu-ibu nan dulu liman ko sama je Fatimah dulu Pak. Amin. Bu, lalu kecek Siti Fatimah Pak Ibu, suamiku, kita yakin Allah akan menolong kita. Baiklah Dinda, biar ambo berjalan-jalan keluar dulu. Baiklah Ali Pak, jalan-jalan keluar. Rupanya ada orang membawa unta Bapak Ibu. Dijualnya unta ko ka Ali bin Abi Talib, aragonya 100 dirham. Ambo menjual unta, ambillah nak 100 dirham aragonya. Apa kecil Ali Pak? Jual ambo bali Pak, biti ambo dah ada sasenalah kecil orang nak menjual ko Pak. Bau saya dulu jual unta ko dulu. Beko kalau lah tak jual gian dan 1 dirhamnya kambo. Jadi Pak deal ya Pak. Berjalan mambo unta ke pasar. Rupanya lun tiba di pasar Pak, nampak di orang ditawarnya unta ko 300 dirham Pak. Langsung ditawarkan hatinya, dia game biti 300 dirham lah berapa untung dia Ali Pak. 200 dir. Barai Pak. Langsung diganti di Allah Subhanahu wa taala. Pai pulang dengan kebahagiaan luar biasa. Lalu baca ronan 100 dirham ko kasih akan dianggihan. Nampak tu alamatnya dah ada di awak. Dan 100 dirham tadi Pak, dah ada alamatnya tinggalnya. Lalu Ali maduklah menemui Nabi Muhammad. Nabi masih hidup Bapak Ibu. Lalu Nabi tanpa mendengar penjelasan Ali, Nabi mengatakan, yang menjual unta 100 dirham itulah malaikat Jibril. Sedangkan yang membeli untamu 300 dirham itulah malaikat Mikail. Yang langsung didatangkan Allah untuk menolong kehidupanmu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ikhlas memberikan sesuatu, terkadang Allah akan mengganti Bapak Ibu dari pintu nanda wak sangko-sangko datangnya. Wa may yattaqillaha wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
takutlah engkau kepada Allah dan berserah dirilah kepadanya, maka yakin dan percayalah rezekimu akan didatangkan dari pintu yang tidak akan disangka-sangka datangnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa menerapkan 3 hal ko, insyaallah bahagia Pak. Syukurlah dengan ketetapan Allah, bersabarlah dengan ujian Allah, dan ikhlaslah dengan apa yang sudah kita berikan untuk Allah, maka akan diganti dengan kebahagiaan oleh Allah. Kebahagiaan di dunia dan insyaallah kebahagiaan nanti di akhirat. Harapan dan doa ambo Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak pengurus masjid dan seluruh Bapak Ibu nan mengurus Masjid Nurul Iman ko, dan termasuk Bapak Imam kita dan seluruh jamaah, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan keberkahan di dalam hidup dan dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan doa kita Pak, semoga kita semakin taat kepada Allah hendaknya dan semakin banyak manfaat kita untuk orang lain sesudah ini. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap mudah-mudahan tahun ini adalah tahun terbaik di dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu tahun yang bisa menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Batang gadang lah hambo panje, dahan joran tiang lah hambo titih, karena di situ talatak pangkatangkai. Sepanjang ambo memanjik batang menitih dahan, kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putiak na laki, talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo, tasingguang ibu bapak bakihkan naik, talendo bakihkan turun, kanega latiak tarago makan, kanega campung tarago mandi. Ambo minta maaf dan sagadang-gadang, lai bapak ibu maafkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bertami waliak Bapak Ibu di jadwal yang belum bisa ditentukan. Seandainya itu tidak terjadi, mudah-mudahan kita bertamu di Sarugo. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.